Halo, yang lain bagaimana ini? Adit, Alvira, Hermawan, Katarina. Puan Ustazah, kalau on cam jelek jaringanku Ustazah. Kau berada di mana sekarang? Di himpunan. Jihan, Liska, masih banyak yang belum aktifkan ini. Kita tidak tahu apakah kau ada di situ atau tidak kalau kamu tidak aktifkan. Alvira ini kurang lamanya sakit. Sudah berapa minggu ini tidak pernah aktifkan kameranya. Hermawan, Ya, ada Ustaz. Anda aktifkan Hermawan kamera ya? Hujan di sini Ustaz. Ya? Hujan di sini Ustaz. Iya, di sini juga hujan. Depan tuh. Munif, Munif. Oke. Suci, Suci Ramayana. Yang mana itu yang namanya Suci Ramayana? Ya, Ustazah saya, Ustazah. 19. Ya? Coba Suci aktifkan kameranya. Enggak ada mesin Suci. Nah, ini Hermawan sudah. Jihan, mana Jihan? Jihan? Oke. Kasman? Kasman? Ya Ustazah. Oke. Oh, Kasman sudah rapi nih rambutnya Kasman. Nggak dilihat, sebut aja dilihat ini mukanya Kasman cuma matanya. Ya gitu dong, kan agak tuh kelihatan kalau seperti itu. Misalnya kalau kita tidak pernah lagi melihat kamu, ini sudah berapa semester, tidak tahu.
yang mana itu orangnya ya. Baik, kita akan melanjutkan materi kita ya hari ini. Jadi sekarang sudah pertemuan ke minggu ke-7 ya, minggu ke-7. Sebentar saya share. Sudah kelihatan di layar? Iya, sudah Ustazah. Ya Ustazah. Ya, Ustazah. Baik. Baik, kita akan membahas hari ini terkait dengan prosa atau sastra pada masa asrul hadis ya, jadi modern. Jadi kita sudah masuk pada al-adab fil asrul hadis ya, hasatan ila nasr ya. Jadi al-adab fil asrul hadis. Awamil allati addat ila nahdatil adabi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan karya sastra pada masa modern itu nahda berkembang ya. Pertama adalah intisyarut ta'lim. Intisyarut ta'lim. Jadi berkembangnya at-ta'lim ya, pembelajaran ya, berkembangnya pembelajaran. Yang kedua adalah ihya'ut turas al-arabi ya, jadi hidupnya yang namanya turas. Turas itu adalah terkait dengan buku-buku, kitab-kitab kuning, itu namanya turas ya. Ya kalau Anda biasa mendengar istilah kitab kuning, nah itulah yang dimaksud dengan at-turas ya, turasul arabi. Jadi penulisan tentang buku-buku turas itu sudah mulai muncul pada masa modern ya, masa modern. Berikutnya yang ketiga adalah al-ittisal bil hadara al-garbiyah ya. Al-ittisal bil hadara al-garbiyah, adanya hubungan ya, adanya ittisal, adanya hubungan dengan apalagi kembang peradaban, adanya hubungan mereka dengan berbagai dengan peradaban asing ya, sehingga nanti di sini akan kita lihat bahwa apa saja sih di situ yang dimaksud dengan adanya hubungan dengan peradaban asing atau peradaban luar ya. Itu adalah faktor yang ketiga ya. Faktor keempat adalah attiba'ah ya. Munculnya berbagai macam apalagi ini percetakan ya. Jadi muncullah attiba'ah, percetakan, mencetak karya sastra. Nah, itu juga lah yang salah satu faktor yang mendorong berkembangnya prosa pada masa hadis ya, asrul hadis atau masa modern. Berikutnya al-maktabat. Jadi berikutnya al-maktabat, banyaknya perpustakaan yang mulai terbuka pada masa ini ya, masa modern. Al-maktabat, jadi banyak perpustakaan yang dibuka ya. Berikutnya, faktor berikut adalah as-sahafah ya. Banyaknya apa lagi? As-sahafah ini seperti tulisan-tulisan koran ya. As-sahafah itu munculnya itu juga menjadi salah satu faktor berkembangnya prosa atau karya sastra pada masa modern ya. Kemudian
al-majami al-lugawiyah, ya, al-majami al-lugawiyah. Jadi munculnya majma' al-lugah, jadi ada dewan bahasa yang dibentuk pada masa modern. Nah, ini juga lah yang menjadi faktor. Jadi dewan bahasa inilah yang berfungsi mengurusi, kalau kita mungkin di sini balai bahasa ya, jadi ada memang khusus suatu badan yang membahas tentang segala macam seluk-beluk kebahasaan. Kalau kita di sini mungkin balai bahasa, di sana namanya ada di Majma' al-Lugha, ya. Majma' al-Lugha lah ini yang menangani semua bahasa-bahasa. Misalnya ada bahasa yang ingin diserap dari bahasa asing, ya, ke dalam bahasa Arab, harus melalui Majma' al-Lugha, ya. Harus badan inilah yang menentukan bagaimana caranya kata itu diserap, ya, bagaimana metodenya, ya, bagaimana caranya, itu adalah disepakati, ya, atau dikeluarkan oleh Majma' al-Lugha ini. Nah, Majma' al-Lugha ini juga ialah yang menjadi salah satu faktor sehingga karya sastra pada masa modern itu berkembang, ya. Berkembang. Jadi ada berapa faktor tadi? Ada berapa faktor? 7 Ustazah. 7 faktor, ya. Di slide sebelumnya ada 3, dan di slide ini ada 4, ya. Saya ingin tes apakah Anda tadi memperhatikan atau tidak. Jadi ada 7 faktor yang menyebabkan, ya, sehingga pada masa modern, ya, berkembang karya sastra. Ini tadi yang pertama, ya. Intisharut ta'lim, ihya'ut turas al-arabi, al-ittisal bil hadara al-garbiyah, summa ittiba'ah, al-maktabat, as-sahafa, wal majami' al-lugawiyah, ya. Kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud tadi ittisal? Tadi ada salah satu faktor di sini, ya. Ini ittisal bil hadara al-garbiyah, ya, ini salah satu faktor. Nah, ini jelaskan yang mana itu salah satu, bagaimana itu maksudnya mereka berhubungan, ya, dengan peradaban-peradaban asing. Nah, di sini dikatakan bahwa tammal ittisal bil hadara al-garbiyah biturukin mukhtalifah, ya. Jadi mereka berhubungan, di hubungan antara orang-orang Arab dengan peradaban asing itu terjadi karena beberapa cara, ya. Ada jalan yang berbeda-beda yang dilakukan oleh orang Arab mengadakan hubungan, ya, hubungan dengan peradaban Barat atau dunia Barat. Contohnya adalah bukan Barat maksudnya di sini, ya, bukan Barat dalam arti Eropa dan lain sebagainya, tapi ini asing, ya, yang bukan orang Arab sendiri. Itu yang dimaksud dengan al-garbiyah di sini, ya, asing, ya. Jadi peradaban asing. Contohnya adalah caranya adalah al-bu'us. Pertama adalah al-bu'us, ya, yaitu dengan cara mengirim utusan, ya, mengirim utusan. Jadi karena pada masa modern sudah lebih jauh berkembang, sehingga mereka mengutus ke, mungkin kalau sekarang kita ada misalnya perwakilan-perwakilan negara-negara lain, ya, di dalam suatu negara, maka begitu pula misalnya kita ada kedutaan, ya, ada kedutaan ini, ada kedutaan, begitu juga mereka ada al-bu'us, mereka mengutus orang-orang, ya, yang ada di Arab pergi ke sana, ya, sehingga hubungan mereka dengan cara seperti itu, ya, dengan al-bu'us, mereka mengutus, ya, mengutus orang pergi ke sana, maukah itu dia diutus karena belajar ataukah dia ada misalnya urusan-urusan tertentu, ya, yang diberikan kepada orang tersebut. Intinya jalur pertama yang menyebabkan mereka berhubungan dengan peradaban, ya. Yang kedua adalah ar-rihlat, ya.
mereka melakukan rihlah. Jadi memang mereka melakukan perjalanan saja. Jadi dia bukan utusan, tapi orang Arab sendiri melakukan perjalanan ke daerah yang lain, ya, bukan di dalam dunia Arab sendiri, ya. Jadi mereka melakukan perjalanan rihlah, ya. Jadi mereka melakukan rihlah. Kalau rihlah kan bukan utusan negara. Kalau tadi al-bu'us, mereka itu ditugaskan, ya, langsung oleh negara untuk pergi ke suatu tempat. Itu namanya bu'us, ya. Kalau rihlah, mereka sendiri, ya, dengan keinginannya sendiri melakukan perjalanan, tur, ya. Kalau kita katakan sekarang dia tur, rihlah ke tempat-tempat tersebut, ya. Berikutnya jalur yang ketiga adalah hijrah, ya. Jalur yang ketiga adalah hijrah. Anda pasti sudah tahu apa itu makna dari kata hijrah, ya. Mereka memang berpindah dan menetap di tempat tersebut. Jadi beda, ya. Beda jalurnya, ada 3 jalurnya. Pertama ada al-bu'us, mereka diutus oleh negara ke tempat tersebut. Kemudian yang kedua adalah dengan cara rihlah, ya. Mereka melakukan tur, perjalanan dengan keinginan sendiri. Kemudian berikutnya mereka pindah memang dan tinggal menetap di sana, ya. Sehingga tentu saja karena dia berpindah, otomatis dari sinilah nanti jalurnya, sehingga mereka itu nanti mendapat pengaruh, ya, pengaruh dari peradaban-peradaban asing itu, ya. Nah, inilah nanti akibatnya, ya, ini yang dikatakan di sini athar al-bu'us wal rihlat wal hijrah. Jadi apa pengaruh, ya, dari adanya hubungan antara peradaban asing. Tentu saja melalui tiga jalur tadi, ya, al-bu'us, ar-rihlah wal hijrah. Jadi apa pengaruhnya, ya? Tentu saja pengaruhnya yang pertama adalah at-ta'assur bihadara al-gharb, ya. At-ta'assur bihadara al-gharb. Mereka tentu saja terpengaruh, ya, dengan peradaban asing, ya. Mereka terpengaruh dengan peradaban asing. Yang kedua saya ingin menunjuk orang membaca. Atau adakah yang mau sebelum ditunjuk? Sebaiknya saya tunjuk saja lah. Saya mau tunjuk Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Halo. Miftahul Jannah orangnya ada? Karena mungkin tadi sempat on cam-nya. Saya mungkin dia pikir sudah nih, Ibu berbicara terus, tidur aja. Nah, jangan sampai saya panggil namanya, kemudian Anda tidak menyahut, ya. Miftahul Jannah. Berikutnya Masna. 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 Ya Ustazah. Fadhali, baca yang kedua. Ya Ustazah. Baca yang kedua. Ya. Tarjimatu kasiratun minal kitabah allati kana laha asaru fi dahari al-fanuna al-jadid al-jadidatu kal-qasasul syari wal-masyarahiyatu. Bisa diulang? Terputus-putus. Masna. Wasulasa waruba. Diulang, nak. Tadi terputus-putus. Sudah jelas Ustaz.
Ya, coba Mi. Ya. Tarjamatun kasiratun minal kitabah allati kana laha atharu fi asbihari al-qanuna al-qanun adabiyatun al-jadidatun al-qasatun wal masarahiyatun. Baik, coba coba Kasman baca. Iya, Ustazah. Perhatikan yang lain ya. Ini juga ajang untuk Anda membaca literatur dengan baik. Jangan sampai Anda selesai, Anda belum bisa baca seperti ini ya. Ingat skripsi Anda nanti harus berbahasa Arab loh. Faddal. Tarjamatu kasiratun minal kitabi Minal allati kitabi. Perhatikan. minal kitabah. Coba Anda perhatikan minal kitabi kayak ini. Oh, yang ketiga Ustazah. Yang kedua. Ini kursor saya bergerak-gerak. Minal kutubi. Faddal. Tarjamatu kasiratun minal kitabah allati kana laha asarun fi izdahari al-fununi al-adabiyati al-jadidati kal qasatu wal masrahiyati. Oh, Ustazah. Ada yang ingin membaca yang lain? Tarjamatu kasiratun Siapa yang mau? minal Siapa yang mau? minal kutubillati. Jadi ini bukan kitab ya. Ini bentuk jamak dari kitab. Kalau kitabi ini, kalau kitabi yang ini, samakah tulisannya? Beda Ustazah. Beda. Kalau beda berarti pasti beda bacanya. Ya. Ini bentuk mufrad, ini bentuk jamak. Ya. Jadi harusnya apa? Dibaca apa ini? Kutubi. Nah, ahsantum. Tarjamatun katsiratun minal kutubi. Ya. Allati kana laha atharun. Ya. Kana laha atharun fi izdiharil fununi al-adabiyati al-jadidati ya kal qissati wal masrahiyah. Anda semester berapa kah ini? 2020 di? Iya Ustazah. 2020 dengan 2019 kan? 2019 berarti sudah semester 6. 2020 sudah semester 4. Sudah 2020 sudah selesai nahunya kah? Atau sintaksisnya? Ya, sudah Ustazah. Iya sudah Ustazah. Sudah kan? Nah, harusnya kalau sudah ya Anda latih diri membaca. Sudah lama-lama memang ini saya tidak meminta Anda membaca ya. Dan sepertinya Anda harus tahu latihan membaca karena kalau tidak kasihan Anda itu. Ya. Jadi Anda harus tahu kenapa mesti saya baca seperti itu. Itu intinya ya. Saya selalu minta Anda untuk melatih diri kalau membaca Al-Quran. Cobalah mencoba menganalisisnya. Kasihan nanti kalau yang terhadap tidak bisa membaca. Ya. Kenapa misalnya dibaca di sini asarun, kenapa di sini dibaca al-fununi, al-adabiyati, al-jadidati, ya, al-qissati, kenapa al-qissati, kenapa al-masrahiyati, ya, jadi antum semua tahu.
Ditarjamatun kasih jadi pengaruh yang kutubi, ya, allati kana laha atharun fi izdiharil fununil adabiyyah al-jarida kal qissati wal masrahiyati. Katanya pengaruh berikutnya adalah banyak terjemahan, ya, jadi banyak penerjemahan buku-buku, ya, banyak penerjemahan buku-buku, ya, yang dimana itu memiliki pengaruh, ya. Jadi penerjemahan buku-buku itu juga memberikan pengaruh izdiharil funun al-adabiyah, di dalam perkembangan funun, seni, ya, seni sastra yang baru. Jadi dari terjemahan-terjemahan buku-buku itu muncullah genre baru, ya, muncullah seni-seni baru, ya, seni karya sastra yang baru. Seperti apa yang baru itu? Misalnya kalau kisah, ya, jadi kisah yang dulunya ada yang hanya misalnya bercerita-cerita tentang nenek-nenek moyang mereka, tentang misalnya kepahlawanan dari kabilah-kabilah mereka, ya. Nah, itu muncul kisah dalam bentuk yang lain, misalnya muncullah misalnya roman, muncullah misalnya novel dan lain sebagainya, ya. Kemudian muncul juga al-masrahiyah, ya, muncul juga al-masrahiyah. Apa itu al-masrahiyah? Ada yang tahu apa itu al-masrahiyah? Drama, Ustazah. Nah, drama, ya. Jadi muncullah masrahiyah, drama. Jadi masrahiyah muncul itu karena ini pengaruh dari Al-Gharbiyah tadi itu, ya. Pengaruh dari peradaban-peradaban asing, ya, yang terjadi karena akibat ini tadi, ya. Tarjamah katsira minal kutub, banyak kitab-kitab yang diterjemahkan, ya, pada masa itu. Jadi makanya tadi di awal-awal faktor-faktor yang mempengaruhi adalah banyaknya misalnya percetakan. Kenapa? Buku-buku yang mereka sudah terjemahkan, ya, novel dan lain sebagainya itu diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab, ya, diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab. Makanya kalau nanti kalian ada di antara kalian misalnya menganalisis nanti suatu karya sastra, ya, misalnya nanti suatu karya sastra, misalnya Anda mengambil novel dan lain sebagainya, Anda lihat dulu itu novelnya bagaimana, ya. Apakah novel tersebut misalnya murni novel Arab, ya? Apakah novel tersebut murni novel Arab, ataukah novel tersebut itu merupakan terjemahan sebenarnya dari Barat, ya, yang diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab, ya. Jadi latar belakang Anda harus menelusuri novel itu, ya. Betulkah misalnya itu adalah karya sastra yang memang dari bahasa Arab, atau dia bentuk terjemahan, ya, dari misalnya novel-novel asing, ya, novel-novel asing yang diterjemahkan masuk ke dalam bahasa Arab. Karena ini pada masa modern itu sudah muncul, mulai muncul yang namanya terjemahan dari buku-buku itu, ya. Sehingga dari situ mereka melihat bahwa ternyata ada genre atau ada hal-hal seni-seni baru, ya, di dalam karya sastra. Berikutnya, siapa mau baca ini? Saya cari dulu. Coba Muhammad Al-Ghifari. Ya Ustaz. Haddad. Zadat inayatul kitabi bil fakrati wa jumalil ardi wa salamatil uslubi wal ba'da 'anil muqaddimati tawilati. Ada lagi yang mau membaca yang lain, saya tunjuk lagi, ya. Syahrul, silakan Syahrul. Ustazah.
zadat inayatul Aduh, Sahrul. kitabi bil fikrati wa jamilil arudi wa salamil uslubi wal bu'dati anil muqaddimah. Ya, Halo. saya tidak bagus jaringannya Sahrul ya. Atau saya yang Jadi mana yang lain? Sama Ustaz. Ya, halo. Ustazah. terputus-putus Sahrul ya. Seperti Anil muqaddimah. Halo. ya, coba diulang. Zadat inayatul kitabi bil fakratil wa jamalil arudi wa salamatil uslubi wal bu'dati anil muqaddimatil tawilati. Al-Kitabi kah bacanya di sini? Al-kitabu. Inayatul kitabi. Kitab ya. Sepakat kitab? Al-kitabu mungkin Ustazah. Saya tidak berbicara baris akhir ya. Bukan publik maksud ini kitab ini. Betulkah ini kita? Iya Ustazah. Kutab, Ustaz. Apa? Siapa tadi itu yang perempuan? Kutab. Siapa itu tadi? Saya tidak lihat siapa yang bicara ini sekarang. Husnul, Ustazah. Husnul Raja. Kutab. Husnul Raja ini 2019 ya? Iya. Oke. Ya betul ya, yang benar adalah kutab. Ya, bukan kitab, tapi kutab. Di sini maksudnya zadat inayatul kutab ya. Inayah itu adalah perhatian. Tidak mungkin buku itu memperhatikan ya. Jadi yang memperhatikan adalah penulis ya. Penulis ya, jadi kutab di sini yang benar. Jadi zadat inayatul kutabi, perhatian penulis itu bertambah ya. Tidak mungkin kitab yang bertambah perhatiannya ya. Jadi di sini bacanya kutab bukan kitab ya. Zadat inayatul kutabi bil fikrati ya. Jadi perhatian penulis bertambah ya. Bertambah dari segi apa? Bil fikrah, ide ya. Idenya wa jamalil aradi, kemudian memperindah pemaparan dari tulisannya ya, memperindah pemaparan tulisannya, kemudian wasalamatil uslub ya, dan menjaga uslubnya, wal bu'du anil muqaddimat talwila, dan menjauhi atau pendahuluan yang panjang ya. Jadi para penulis itu bertambah perhatiannya ya dalam hal ide, kemudian pemaparan ya, pemaparannya, keindahan pemaparannya, kemudian menjaga uslubnya ya, menjaga uslubnya dan menjauhi ya mukaddimah yang panjang ya. Sahrul, raise hand. Ustazah, mau bertanya, jadi kalau kutab itu bisa dikatakan itu jamak juga Ustazah? Iya, Itu jamak dari kata katibun. katibun. Nah, jamak dari kata katibun. Jadi Ustazah. itulah disitulah pengetahuan kita untuk misalnya membaca literatur, karena kan tidak ada barisnya kan. Nah,
kita tidak bisa, kalau ini mungkin kita bisa membedakan antara kata ba dengan ini karena pakai alif lam. Coba kalau ini tidak beralif lam, tentu kita bisa melihat kata yang ada di depannya untuk mengetahui kita harus membaca apa ini kata. Misalnya ini ya, misalnya di sini kalau tidak ada alif lam, apakah ini kata ba atau kutub? Tentu saja kita harus melihat misalnya kata yang ada di depannya kah atau kata yang ada di belakangnya. Karena di sini ada min, pasti itu kutub, bukan kata ba. Karena ada min di depannya. Kenapa? Min hanya bergandengan dengan isim. Tidak pernah min itu masuk melengket atau bergandengan dengan fiil. Makanya pasti kutub. Jadi hal-hal seperti inilah yang harus Anda selalu ingat ya. Untuk misalnya bagaimana caranya kita bisa membaca sama dengan ini. Ya, apakah kita baca kitab atau kutab, karena tidak ada perbedaan dari segi tulisan, ya. Nah, maka kita melihat kata-kata yang ada di depannya ya dengan kata-kata mungkin yang ada di belakangnya untuk mengetahui kita membaca kata itu dengan baris apa, ya. Jadi Anda memang pengusahaannya harus karena ini sudah masuk dalam kategori kalimat ya, kita sudah membaca kalimat, apalagi kalau nanti membaca misalnya paragraf kita harus tahu ini berbicara sama saja kan. Kalau misalnya bahasa Inggris Anda harus tahu ini berbicara tentang apa sehingga kita bisa mengetahui misalnya kata-kata yang ada digunakan di dalam itu harusnya kita membahas tentang apa misalnya. Berikutnya an-nasru fi al-asr al-hadis. Jadi prosa pada masa modern. Kita sudah masuk membahas prosa. Jadi ada dua fase dalam prosa modern itu. Ada namanya marhala bidayah at-tajdid dan marhala at-tajdid, ya. Marhala bidayah at-tajdid itu adalah fase awal pembaharuan ya. Masa awal pembaruan. Jadi ada dua fase ya, ada dua fase, marhala bidayah tajdid, marhala at-tajdid ya. Nah, kita akan lihat satu persatu fase ini ya, bagaimana penjelasannya ya terkait dengan prosa pada masa modern. Pertama adalah bidayah at-tajdid. Bidayah at-tajdid. Siapa mau baca ini? Tunggu dulu saya cari orangnya ya. Coba Andi Mistrawati. Andi Mistrawati. Ya, Bu. Oke, Bu. Ya, coba baca ini. Sar al-Kutabu Ali Torikatul Kutabu Alladzina Sabaquhum fil asoril tarti Fakuluduhum Fakoloduhum fil matmuni fahatamu bil saja'u wal
والجناح Halo, ada B. بال Andi Misrawati ada B. بالسجاء Ada B nah ini. B ini huruf jar. بالسجاء Ada huruf jar. Huruf jar fungsinya untuk menjar. بالسجاء Bisajai. Dijar. oh iya Bisajai dijar dengan kasrah. بالسجاء والجناح Wal. والجناح Kenapa su? Nah ini Waljina. ada waw. والجناح Waljinasi. Kan ada harus mengikut kan ada waw. Ini lagi waw lagi. Jadi ini dibaca والقباقي والقباقي wattibaqi. والقباقي Nah, lanjut. Nah, lanjut. أنا مكتوم أنا مكتوم Nah, syukran Misrawati. Coba Dedek baca ulang dan tolong temannya yang lain juga dengar. Coba Dedek baca. Tafadhal. Halo? Ya, kedengaran. Oke. Sarul Kitab ala tariqatil kitab الذين سبقوا في العصر التوحيد قلدوهم في المضمون فاهتموا بالسجع والجناس والطباقي وغلبت عنايتهم باللفظ على عنايتهم بالمعنى والفكرة. Jadi syukran Dedek. Saral kuttabu, ya. Saral kuttabu ala tarikatil kuttabi alladzina sabaquhum fil asri turki. Ya. Halo, suara saya jelas? Jelas. Soalnya ada di sini pemberitahuan kalau jaringan saya kurang bagus, ya. Jadi para penulis, ya, para penulis itu mengikuti cara penulisan, ya, cara penulisan penulis sebelumnya pada masa Turki, ya. Jadi pada fase bidayah at-tajdid ini, awal pembaruan ini, para penulis itu mengikuti cara penulisan, ya, masa Turki, ya. Jadi mereka mengikuti cara penulisan para penulis masa Turki. Nah, faqalladuhum fil madmun, ya. Mereka mengikutinya fil madmun, di dalam isi, ya. Mereka mengikutinya dari isi tulisannya, ya. Ya, katakanlah caranya masih mengikuti cara pada masa Turki, ya, dan mereka mengikuti fil madmun daripada isi tulisannya. Fahtammu
fahtammu bisyaja wal jinas wattibaq. Mereka itu maksudnya para penulis Bidayah Tajdid ini ya, mereka itu sangat memperhatikan ya gaya bahasa saja, jinas dan tibaq. Kalian ambil juga ke mata kuliah balaghah? Kalian kan juga mengambil Iya, Ustazah. Nah, nanti akan Anda temukan gaya saja, jinas dan tibaq. Ya. Jadi mereka sangat-sangat saja jinas tibaq ini itu lebih banyak memperindah bahasa. Ya, dia masuk dalam ilmu badi, ya. Dia masuk dalam ilmu badi. Jadi fahtammu bisaja wal jinas wa tibaq. Jadi lebih memperindah dari segi lafaz bahasanya, ya. Jadi pada masa itu mereka sangat memperhatikan keindahan saja ya, jadi sangat memperhatikan gaya bahasa saja, jinas dan tibaq, ya. Jinas dan tibaq. Saja itu adalah gaya bahasa yang ujung-ujungnya itu sama, ya. Bersaja diakhiri oleh huruf yang sama. Itu adalah salah satu uslub atau gaya bahasa yang melihat huruf-huruf akhirnya itu diusahakan menggunakan huruf yang sama. Kalau jinas gaya bahasa yang menggunakan misalnya satu kata tapi memiliki dua makna yang berbeda. Jadi dalam pengungkapannya itu dia menggunakan dua kata di mana kata ini memiliki makna yang berbeda. Misalnya contohnya kata sa'ah. Kata sa'ah itu bisa bermakna waktu, ya, bisa bermakna hari kiamat, ya. Waktu bisa bermakna hari kiamat, dan dia memunculkan kedua kata itu di dalam tulisannya. Nah, itu namanya gaya bahasa jinas. Kemudian berikutnya ya tibaq, ya. Tibaq itu adalah gaya bahasa yang menggunakan di dalam kalimat ini menggunakan kata-kata yang saling berlawanan, ya. Misalnya dalam ayat ada contoh mengatakan falyabku kasiran falyadhaku kasiran, ya. Jadi dia menggunakan kata menangis dan tertawa. Nah, jadi dia memunculkan dua kata yang saling berlawanan. Itu namanya tibaq. Nah, pada masa Bidayah Tajdid, para penulis sangat-sangat memperhatikan gaya bahasa seperti ini, ya. Sangat-sangat memperhatikan gaya bahasa seperti ini. Makanya di sini katakan wa ghalabat inayatuhum bil lafzi, ya, ala inayati bil ma'na wal fikra. Sebentar ya. Jadi di sini dikatakan mereka sangat-sangat memperhatikan, ya, keindahan lafaz daripada keindahan makna, ya. Jadi pada masa Bidayah Tajdid ini para penulis itu sangat memperhatikan, ya, sangat memperhatikan keindahan lafaz dibanding keindahan dari segi makna, ya. Keindahan, karena kita tahu bahwa di dalam gaya bahasa ilmu badi itu ada namanya muhassinat lafziyah, ada muhassinat maknawiyah, ya. Nah, pada masa Bidayah Tajdid para penulis itu cenderung, ya, mereka lebih memperhatikan keindahan lafaz dibanding keindahan makna, ya, di dalam gaya
penulisan mereka, ya, dalam gaya penulisan mereka. Itu pada masa bidayah tajdid, ya. Nah, jadi sehingga karakteristiknya di sini dikatakan bahwa ihtimamul kuttab bil afkar wal ma'ani, ya. Tentu saja dia masih juga memperhatikan ide dan makna, ya. Tetapi fokus perhatiannya itu pada keindahan lafaz, ya. Kemudian ittisaul majal al-kitabah. Mereka juga itu memperluas, ya. Mereka juga memperluas ruang lingkup dari penulisan mereka. Jadi dia memperluas ruang lingkup penulisan mereka, ya. Jadi memperluas lagi, ya. Kemudian istihdamul kalimat al-fasihah al-kawiyah, ya. Istihdamul kalimat al-fasihah al-kawiyah. Mereka juga menggunakan kata-kata yang fasih, ya, dan kata-kata al-kawiyah yang lebih kuat, ya. Jadi dia memilih diksi-diksi kata yang bisa lebih menyentuh, ya, lebih menyentuh, lebih fasih, ya, lebih kuat di dalam tulisan mereka itu. Itu adalah karakteristiknya. Kemudian berikutnya adalah para penulis, ya, para penulis yang muncul pada jadi al-kuttab fi hadhil fatrah, para penulis yang muncul, ya, pada marhala ini, pada fase bidayah tajdid, itu adalah pertama adalah Rifa'ah at-Tahtawi, ya. Ini nama penulis, ya. Rifa'ah at-Tahtawi, Ibrahim al-Muwailihi, ya. Ibrahim al-Muwailihi wa Nasif al-Yazaji, ya. Nasif al-Yazaji, ya. Ini adalah 3 orang penulis yang muncul pada bidayah tajdid, ya. 3 di antaranya, tentu banyak, tapi di sini hanya disebutkan 3 orang di antaranya, ya. Penulis yang muncul pada marhala bidayah at-tajdid, ya. Berikutnya marhala at-tajdid, ya. Jadi fase yang kedua, ya. Fase yang kedua adalah marhala at-tajdid. Asbabu istihariha, sebab-sebab berkembangnya penulisan sastra dalam bentuk prosa pada masa ini. Sebabnya adalah, siapa yang mau baca? Coba siapa ya? Coba Nur Putri Widyawati Nasir. Ada? Nur Putri. Nur Putri. Ada orangnya? Ada orangnya? Nur Putri. Apakah suara saya jelas terdengar? Iya, Ustazah. Terdengar, ya, berarti Nur Putri mungkin tidak, entah kemana dia. Baik, kita lanjut ke coba Sur Cahyaningsi. Sur Cahyaningsi. Fadhali. Zaharu ba'du
al-musalihaini al-muslihaini wal wal mafmu wal mufkarin alladzina da'wa ila islahi al-mujad al-mujtami'at al-arabiyyah wal islamiyah wa tahiraha minal fasad wal dhaif Kalau daif berarti ada ya-nya di sini. Nah, ini tidak ada ya-nya. Coba saya tunjuk lagi yang lain. Coba ada enggak ini? Muhammad Ayyub Taqiyuddin. Muhammad Ayyub Taqiyuddin. Ada Ustazah, hadir. Mana orangnya? Hadir Ustazah. Oke, lihat orangnya mana? Saya aktifin kamera tak? Karena tadi tidak aktif. Baru dari toilet Ustazah ada jadi menu chat itu tadi aku bilang. Oh iya. Coba baca. Ayo, kita bisa. Ya Ustazah, ya. Nah, baca kena. Ian, Nurian coba di mute. Yang Zuhur itu Ustazah. Iya, ini nih ada misalnya tanda itu. Zuhur ba'dul muslihin wal wal mufakirin allazina da'wa ila islahi apa itu Ustazah? Al-mujtami'at al-arabiyyati wal islamiyati wa tatahiriha minal fasadu wa do'fi. Ya, jadi zuhuru ba'dul al-musallihin ya wal mufakkirin alladzina da'au ila islahil mujtama'atil arabiyyati wal islamiyyati wa tathhiriha minal fasadi wa dha'fi. Ya. Jadi muncul ba'dul musallihin ya, beberapa orang pembaharu ya, wal mufakkirin dan pemikir alladzina da'au ila islahil mujtama'atil arabiyyah wal islamiyah yang mengajak untuk melakukan perbaikan ya, melakukan perbaikan mujtama'at arabiyyah ya, masyarakat Arab dan masyarakat Islam. Wa tathhiriha dan membersihkannya ya dari al-fasad, kerusakan dan kelemahan. Nah, ini muncul ini masa ini. Nah, jadi mereka muncul para pembaharu ya dan para pemikir, para pembaharu. Nah, makanya di sini kalau Anda lihat di bawah ini ya, di bawah ini Anda lihat bahwa di sini muncul nama-nama ya seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Ini adalah salah satu pemikir atau pembaharu Islam, ya. Kemudian Jamaluddin Al-Afghani, ya. Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Muhammad Abduh, ya. Kemudian Abdurrahman Al-Kawakibi. Ini semua adalah nama-nama, ya, nama-nama pembaharu Islam, para pemikir dan pembaharu Islam, ya. Seperti Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, ya, dan yang lain itu. Nah, jadi pada masa marhalat tajdid ini muncul ini mereka ini, ya. Muncul mereka ini. Kalau tadi kan masa awal, ya, itu yang ada Rifa'at Tahtawi, ya, dan lain sebagainya, rekan-rekannya. Nah, pada masa ini muncullah pembaharuan. Mereka mengajak, ya, agar melakukan perbaikan-perbaikan di dalam masyarakat Arab dan masyarakat Islam, ya. Pada masa ini muncullah zuhur wasail as-saqafah, ya. Muncullah wasilah-wasilah atau tarikah, metode-metode as-saqafah, metode-metode kebudayaan, ya. Kemudian juga berikutnya saya ingin tunjuk orang lagi, siapa ya? Coba Munif. Ya, Ustazah. Munif, silakan baca ini. Buruzu al-wa'i as-siyasiyya wal ijtima'i bil biladani al-arabiyyah. Bil buldan. Buldan Ya, itu buldan, ya. Buldan itu jamak dari kata bilad, ya. Jadi buldan itu jamak dari kata bilad. Jadi buruzul wa'yul islami, ya, wal ijtima'i fil buldanil arabiyyah, ya. Buruz itu sama maknanya dengan zuhur, ya. Ingat, ya. Buruz sama maknanya dengan zuhur. Jadi orang Arab itu tidak suka menggunakan kata-kata yang sama, ya. Kalau dia sudah menggunakan ini pasti dia mencari kosakata yang lain, ya. Jadi karena tadi di atas dia sudah menggunakan kata zuhur, maka dia pasti mencari sinonimnya, ya. Maka dia gunakanlah buruz, ya. Dia gunakanlah buruz. Nah, buruz itu maknanya zuhur juga. Buruz muncul perhatian, ya. Ya, terhadap siasa, ya, siasa ijtimai, politik, ya, politik dan ijtima, ya, kemasyarakatan fil buldan al arabiyah, ya. Jadi ada muncul yang namanya perhatian ataukah kesadaran, ya. Muncul perhatian atau kesadaran berpolitik dan kesadaran bermasyarakat, ya, pada masa buldan Arabia, pada negara-negara Arab. Jadi muncul kesadaran politik dan kesadaran bermasyarakat, ya, pada negara-negara Arab. Apa karakteristiknya di sini, ya? Apa karakteristik yang ada pada bidayah tajdid ini? Pertama adalah al-ihtimam bil fikra wal inaya biha aktsar min al-uslub. Jadi di dalam uslub mereka itu mereka lebih banyak menggunakan ide, ya. Ide dan makna, ya. Lebih menggunakan banyak ide dan makna. Berbeda dengan masa sebelumnya, ya. Masa marhalah tajdid tidak seperti itu, ya.
Tidak seperti itu. Justru mereka lebih melihat kepada lafaz, ya. Kalau masa ini, ya, kalau masa ini mereka lebih memperhatikan, ya, memperhatikan ide atau makna kandungan, ya. Jadi perhatiannya mereka mengarah ke sana, ya. Berikutnya, karakteristik berikut adalah at-tahaffuz minal muhassinatil lafziyah kasaja wattibaq, ya. Jadi pada masa ini juga mereka itu mengurangi penggunaan muhassinat lafziyah, ya. Mereka mengurangi penggunaan muhassinat al-lafziyah seperti saja dan tibaq. Kalau tadi kan sebelumnya, ya, masa sebelumnya marhalah bidayah itu mereka justru cenderung lebih banyak menggunakan saja, lebih banyak menggunakan tibaq, ya, lebih banyak menggunakan jinas, itu pada masa sebelumnya, ya. Kalau pada masa ini mereka justru mengurangi itu, ya, mengurangi hal itu. Justru yang mereka gaya bahasa yang mereka gunakan itu lebih banyak menggunakan uslub mursal, gaya bahasa mursal, ya, gaya bahasa mursal. Jadi majas, ya, banyak menggunakan majas mursal. Justru mereka banyak menggunakan majas mursal pada masa tajdid, ya. Kalau masa sebelumnya justru mereka menggunakan banyak saja tibaq jinas. Sedangkan pada masa ini, ya, bidayah tajdid itu lebih banyak menggunakan uslub atau gaya bahasa mursal, ya, atau gaya bahasa majas, ya, majas mursal. Nanti juga akan Anda pelajari di balaga apa itu majas mursal. Kemudian karakteristik berikutnya tartibul afkar wa tanzim, karena memang dia lebih memperhatikan ide sehingga sistematika dari penulisannya itu dari segi ide, pokok-pokok pikirannya itu lebih tersusun rapi, ya, lebih tersusun rapi, lebih sistematis, ya, dari segi ide, ya, atau pokok-pokok yang ingin dia sampaikan dalam tulisannya. Kemudian berikutnya at-tahallus minal muqaddimat at-tawilah, ya. At-tahallus minal muqaddimat at-tawilah. Jadi memang betul-betul dia murni menghindari mukaddimah yang panjang, ya, menghindari pendahuluan yang panjang di dalam tulisannya. Kemudian al-ittijah bil kitabah, ya. Sekarang kita akan bahas tentang kecenderungan, ya, kecenderungan dalam menulis, ya, kecenderungan dalam menulis dari segi tema, ya, al-ittijah bil kitabah, ya, nahwa al-mawdu'at allati tahumun nas, ya, min umuril ijtimaiyah atau siyasiyah atau diniyah. Jadi tema-tema mereka itu, ya, tema-tema mereka itu terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial, politik, dan agama, ya. Terkait dengan permasalahan-permasalahan sosial, politik, dan agama, ya. Jadi kecenderungan mereka di dalam menulis, ya, kecenderungan mereka dalam menulis itu terkait dengan hal-hal ijtimaiyah, ya, siyasiyah, dan diniyah. Nah, terkait dengan kecenderungan itu tadi terbagi dua lagi kecenderungan menulisnya mereka, ya. Jadi seperti Mustafa Lutfi, Al-Manfaluti, atau Mustafa Sadiq Ar-Rafi, ya, kecenderungan mereka itu adalah di dalam penulisannya yad'u ila tamassuk bis tsaqafah al-islamiyah.
ya, al-Arabiyah al-asilah, ya, ma'al istifadah min al-hadaratil garbiyah. Jadi mereka cenderung mengajak orang untuk tetap berpegang teguh kepada kebudayaan Islam Arab asli, ya. Artinya bukan pengaruh dari luar, ya. Jadi yad'u ila tamassuk bis-tsaqafah al-islamiyah al-arabiyyah al-asilah, ya. Jadi cenderung mereka itu mengajak untuk tetap, ya, berpegang teguh kepada kebudayaan Islam Arab yang asli. Meskipun mereka tetap istifadah minal hadaratil garbiyah, tetap misalnya menerima pengaruh dari luar. Kan deras. Iya Ustazah. Iya, Ustaz. Jelas. Jadi mereka cenderung, ya, mempertahankan. Jadi mereka itu berusaha tetap berpegang teguh kepada budaya Islam Arab yang asli, ya. Jadi meskipun misalnya dia menerima ya, bentuk-bentuk pembaruan dari atau peradaban yang ada dari luar, dari asing, tapi dia tetap mengatakan dahulukan kebudayaan, tetap mempertahankan kebudayaan Islam Arab yang asli yang ada di dalam negara mereka. Itu adalah seperti Mustafa Lutfi Al-Maghfaluti, kemudian Mustafa Sadiq Ar-Rafi'i. Ya. Itu al-ittija al-awwal. Kemudian berikutnya kecenderungan mereka yang kedua adalah afrata fi ta'assur al-garbiyah, ya. Afrata fi ta'assur, justru mereka itu sangat terbuka sekali, ya. Justru mereka terbuka sekali di dalam memasukkan atau terpengaruh oleh budaya-budaya asing. Jadi kalau yang tadi kan itu yang pertama, ya, kecenderungan yang pertama itu adalah mereka dia terima, tapi dia tetap berusaha mempertahankan kebudayaan Islam Arab sendiri yang asli, ya, meskipun mereka menerima, ya. Jadi tetap ada saringan. Kalau yang kedua ini dia terlampau terbuka, ya. Justru mereka sangat terbuka, ya, di dalam menerima pengaruh dari luar. Nah, siapa mereka? Seperti Amin Raihan, ya, Muhammad Husain Haikal, Ahmad Amin, Taha Husain, ini adalah para penulis yang sangat terbuka menerima pengaruh-pengaruh asing, ya. Jadi itu pembagian penulis pada masa lalu, ya, dari segi ittijahnya, ya, dari segi ittijahnya. Jadi tema-tema yang dia buat, ya, yang dia buat itu terkait dengan permasalahan sosial, politik dan agama itu. Kalau yang tadi golongan pertama itu mereka tetap berpegang teguh kepada budaya asli Arab Islam, ya, meskipun mereka juga menerima pembaruan. Tapi kalau yang kedua ini, golongan yang kedua ini, justru mereka sangat terbuka lebar, ya, menerima berbagai macam perubahan-perubahan yang ada di dalam perkembangan yang datang dari luar, ya. Baik, saya kira itu materi hari ini, ya, terkait jadi dari segi kecenderungan mereka, dari segi bagaimana karakteristik dalam penulisannya terkait dengan masa-masa pembaruan, ya, awal pembaruan dengan masa tajdid itu tentu saja
memiliki perbedaan-perbedaan ya, memiliki perbedaan-perbedaan dalam perkembangan ya, perkembangan sastra khususnya prosa pada masa modern. Baik, ada lagi tugas ya? Ada lagi tugas nanti terkait materi hari ini ya. Mungkin tugas terakhir dari saya terkait dengan materi hari ini, akan ada tugas lagi di sekolah, tugasnya individu ya. Jadi akan ada 2 tugas. Yang lalu kan juga tugas individu. Yang ini juga adalah tugas individu ya. Nah, nanti Anda lihat di sekolah, mungkin saya belum buka ya. Tapi nanti akan Anda lihat karena saya akan nilai penguasaan materi Anda hari ini terkait dengan al-adab fi asri al-hadis ya. Jadi karya sastra pada masa modern. Baik, saya kira cukup sekian ya. Waktu kita sudah lewat ya. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah.